Om Swastiastu anak-anak, nama Bapak Ika D. Artayasa. Kali ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Ya tentunya pelajaran Bapak itu pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di sini kita fun aja ya, kita akan bahas di materi bab 1 tentang kerajinan dan benda berbasis kearifan lokal. Tentunya kalian udah tahu kan apa itu kearifan lokal? Ada yang tahu nggak? Kearifan lokal sebenarnya pengertiannya gampang dan simpel sekali. Kearifan lokal itu adalah di mana kita harus mengenal pertama kita harus sebelum mengenal apa itu kearifan lokal kita harus tahu sifat-sifat seorang wirausahawan. Pertama, itu sifat wirausahawan adalah percaya diri. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, berani mengambil resiko. Keempat, kepemimpinan. Kelima, keoriginalitasan atau keaslian. Di sini jadinya kalau keoriginalitas atau keaslian tuh kalian tidak boleh plagiat ya. Yang namanya plagiat tuh pasti ada undang-undangnya nanti yang berlaku ya nak ya. Terus yang terakhir yaitu berorientasi kepada masa depan. Di sini masa depan tuh artinya kita harus mikirkan apa sih efek untuk jangka panjang dan jangka pendeknya. Next, berikutnya kita akan bahas tentang pertama, itu pelajaran kewirausahaan. Sebelum kita mengenal tentang pelajaran kewirausahaan, kalian udah tahu apa itu craft dan entrepreneurship. Disinilah kita pelajari. Istilah entrepreneurship adalah sebuah apa ya? Itu artinya kewirausahaan. Jadi kalau orang berwirausaha, kita kenal dengan istilah entrepreneur. Jadi kita harus mengenal namanya pelajaran kita yaitu craft and entrepreneurship. Jadi prakarya dan kewirausahaan itu dibagi menjadi dua ya tentunya, yaitu dalam artian katanya prakarya itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu pra dan karya. Terus wirausaha, jadi wirausaha itu juga dibagi menjadi dua, yaitu berasal dari kata wira dan usaha. Prakarya sendiri itu, pra itu artinya sebelum, sedangkan karya itu artinya hasil yang kita peroleh. Sedangkan wirausaha itu juga berasal dari dua kata, itu wira yang artinya pejuang atau pahlawan yang tangguh tentunya ya. Buat kalian-kalian yang sering baperan, jangan sampai kalian tuh baperan ya. Jadi di sini kita harus tangguh berjuang. Gimana kita harus bekerja atau berbuat sesuatu yang menghasilkan inovasi baru yang sering kita lihat sebuah karya inovatif ya tentunya. Dan Bapak bisa kesimpulkan bahwa prakarya dan kewirausahaan itu sangat erat terkaitannya, yaitu hasil karya yang belum jadi berupa proof of concept atau sering disebut prototype dapat dikembangkan secara sempurna untuk dijadikan produk baru ataupun inovasi dalam hasil sebuah pemasaran ataupun menghasilkan keuangan. Dan berikutnya, sebelum kita menginjak ke pemasaran kita yang namanya berwirausaha, kita harus mengenal dulu. Kita pertama sebelum memanajemen itu kita harus ada tahu dulu apa itu 6M. 6M itu kalian tahu apa itu 6M? Jadi 6M itu terdiri dari 6 ya. Jadi ada 6M. M yang pertama itu man, artinya orangnya yang mengelola sebuah produk atau usaha tersebut. Yang kedua itu ada money, jadi keuangan kalian. Sebelum melakukan usaha, uang kalian harus benar-benar kalian lihat biaya dan pendanaannya berapa. Sedangkan yang ketiga itu material, tentunya material atau metode itu bisa juga keterkaitannya. Yang ketiga itu material dan yang berikutnya yang keempat adalah metode. Jadi metode itu cara ya, gimana sih kita caranya mengolah hasil karya yang belum jadi biar jadi sebuah karya yang hasil tinggi ya. Begitu juga bisa menghasilkan uang yang nanti bisa dipasarkan di pangsa pasar yang lebih bagus lagi. Yang terakhir itu ada, bukan yang terakhir ya, masih ada dua lagi, itu ada mesin. Mesin itu alat ya. Alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, baik itu membuat prakarya atau produk-produk hasil inovasi baru yang tentunya nanti berguna buat kalian semua. Yang terakhir next ya, itu ada market. Kalian tahu itu market. Itu artinya pasar. Pasar itu kita setelah kita mempunyai barang atau produk atau jasa yang sudah kita hasilkan, kita jual di pasar. Next ya, kita akan bahas berikutnya itu tentang gimana sebuah masing-masing dari 6M itu Bapak akan jelaskan sesuai dengan ada yang ada di literatur ya. Man itu adalah yang menjalankan sistem sebagai sumber daya yang ada yaitu manusia itu sendiri. Yang kedua, money itu adalah keuangan atau modal yang akan digunakan dalam menjalankan usaha
di bidang kewirausahaan, terutama di bidang kerajinan yang berbasis kearifan lokal yang kita bahas pada bab ini ya tentunya ya. Next ya, berikutnya itu ada yang ketiga, material, yang seperti Pak bilang, material sama metode itu ada keterkaitannya. Papa bahas dulu tentang material ya. Material itu adalah bahan-bahan yang digunakan harus yang terpilih guna menentukan kualitas suatu produk yang kita buat. Tentunya yang kita bahas di sini adalah balik kepada kerajinan non benda yang berbasis kearifan lokal tentunya ya. Yang keempat, itu adalah metode. Metode adalah langkah-langkah atau cara yang seperti Bapak bilang tadi, cara yang dilakukan untuk membuat produk usaha di bidang teknik maupun cara mempromosikan produk tersebut jika sesuai dengan pangsa pasar. Artinya dalam artian pangsa pasar itu apa sih target di pasar itu yang ada yang mungkin komoditinya lebih tinggi daripada yang lain ya, itu yang kita harus pikirkan untuk kedepannya. Next ya, berikutnya ada yang kelima, yaitu ada mesin. Mesin itu adanya suatu alat ya atau perkakas yang kita gunakan ya untuk merangkai atau membuat suatu rangkaian dari kerajinan tersebut. Next ya, berikutnya yang keenam, itu ada yang terakhir ya, itu ada market. Market itu adalah pasar atau tempat memasarkan produk teknik, sangatlah penting ya guna menghasilkan produk yang lebih bagus ya. Apalagi sekarang kalian tahu dalam persaingan industri 4.0 ya, persaingan global akan memajukan perkembangan produk tersebut. Jadi kalian sebagai generasi muda ya harus siap-siap bangkit. Karena ke depan itu persaingan global akan lebih sulit daripada yang kalian kalian alami sekarang masa pandemi Covid. Kalian harus tetap di rumah tapi kalian harus tetap semangat tentunya. Berikutnya next ya. Kita di sini akan membahas gimana sih sejauh mana sih kerajinan kebudayaan non benda yang kita bahas nanti ya. Kalau bisa kita ketemu itu lebih bagus kita bahas di sini dulu ya. Ya oke, yang pertama kita bahas tentang kerajinan itu sendiri. Ada yang tahu nggak itu apa itu kerajinan? Yang pertama ya, kerajinan itu yang berkaitan dengan kegiatan tentunya. Di mana berkaitan dengan yang di yang yang dikaitkan dengan barang dihas. Setelah itu kita dapat menghasilkan sesuatu dengan keterampilan dari hasil jerih payah kalian, yaitu tangan manusia itu sendiri. Berikutnya ya, Bapak akan bahas satu persatu. Oke, kerajinan itu pertama kita berasal dari ide dulu ya, atau konsep, atau yang sering kita sebut skate ataupun garisan tangan kalian tuh kalian bisa juga digunakan untuk kerajinan. Misal ya, contoh konsep atau skate ya, misal kalian membuat desain grafis gitu, kalian harus tentunya membuat konsep dulu, atau nggak membuat tarian atau lagu, kalian pasti tuliskan di atas pena dengan kertas ya, itu membuat sebuah konsep tentunya. Yang kedua itu adalah anyaman atau rajutan. Jadi anyaman, apapun kerajinan yang dianyam atau istilah Balinya ya, tentunya kita harus berpikir tentang kearifan lokal dulu ya. Istilah Balinya itu dengan bahasa lokal itu ngulat. Jadi ada istilahnya ngulat ya, kalau di Bali kita biasa dengan tidak terlepas dari rakyatnya, kita pernah namanya lakukan kalau galungan atau ngulat sengkui atau ngulat yang lain lah, itu kelabang tarup dan lain sebagainya, itu adalah salah satu anyaman. Berikutnya next itu ada ukiran. Jadi seni ukiran atau pahat itu biasanya pada batu, bisa juga pada kertas, kulit, ada juga pada kayu dan lain sebagainya yang bisa dianyam tentunya. Itu ada alatnya. Seperti yang kita bilang tadi di 6M tersebut. Berikutnya itu ada terakhir, itu ada apa ya? Istilahnya kerajinan itu dibagi, yang keempat itu ada namanya itu cetakan. Jadi di mana cetakan itu nanti ada sistem pembuatan kerajinan itu, ada yang dicetak, ada dirajut dan lain sebagainya, itu sistemnya adalah rajutan. Next berikutnya kita akan membahas yang namanya kebudayaan. Jadi di sini kita akan membahas tentang kerajinan kebudayaan non benda yang berbasis kearifan lokal. Kita harus tahu apa sih itu kebudayaan. Ya, sebelum itu kita berinjak kebudayaan, kita harus tahu kebudayaan juga dibagi menjadi dua, nak, tentunya ya. Yang pertama ada namanya istilahnya kebudayaan non benda atau abstrak. Yang sering kita dengar itu adalah abstrak atau tidak berwujud, tidak nampak ya. Dan atau yang sering disebut istilah dalam istilah bahasa lebih formilnya itu adalah istilah dalam bahasa asing sedikit ya, itu intangible. Jadi
Intangible. Jadi intangible itu artinya tak berwujud. In itu ada kata istilah in artinya tidak. Tangible itu adalah wujud. Jadi dia intangible itulah tidak berwujud. Tentunya dibagi lagi ya dari non benda atau abstrak ini atau intangible sering kita sebutkan itu terdiri dari ada namanya istilahnya pantun, terus ada filosofi. Misalnya kalau di Bali ya kita tidak terlepas dari namanya kebudayaan maupun kearifan lokal yang tadi Bapak sebutkan bahwa filosofi itu terletak pada masing-masing konsep yang ada di daerah setempat ya. Kalau di Bali sangat banyak sekali filosofi misal kita. Nah, seumuran kalian tentunya yang cowok-cowok yang suka melayangan yang namanya istilah layangan ya apalagi sekarang musimnya layangan di bulan Juni, Juli, Agustus itu musim layangan. Jadi filosofi lari angon itu istilahnya filosofi. Jadi sebuah konsep ya. Jadi yang tak terwujud itu, jadi itu istilahnya filosofi. Jadi hanya sebuah konsep. Pantun pun sebuah konsep. Kalau udah berwujud baru namanya istilahnya tangible atau benda. Berikutnya ya, selain filosofi itu ada istilahnya cerita rakyat. Terus ada konsep-konsep yang lain. Berikutnya ada tarian, upacara adat. Nah, kalau di Bali tidak terlepas yang tadi Pak bilang itu adat istiadat, upacara adat itu pun memiliki konsep. Contoh ya, kalau suatu saat kalian pergi namanya ke sawah, itu ada nama istilahnya konsep subak, pengairan subak ya. Jadi ada namanya istilahnya manyi dan lain sebagainya, hanya sebuah konsep itu bukan terwujud, itu namanya istilah non benda atau abstrak. Yang kedua, itu ada wujud atau benda atau tangible. Jadi apapun itu yang berwujud, misalnya ya, kalau kebudayaan yang berwujud itu yang nampak jelas ya. Kalau dari layangan itu sendiri, kalau konsepnya itu adalah rare angon itu termasuk konon benda atau intangible. Sedangkan layangannya itu sendiri berupa wujud, itu namanya wujud itu sendiri. Nah, yang lain mungkin kalian buat kerajinan tangan, misalnya dari batu atau ukiran dari kayu itu berwujud, itu namanya jadi kebudayaan wujud atau benda atau tangible. Oke, Bapak lanjut ya. Biar waktu kita nggak habis terbuang-buang, kalian nanti percuma nanti kalau nggak dapat ilmu dari Bapak. Ya, oke, berikutnya. Nah, kita membahas tentang kearifan lokal. Di SMA 6 Denpasar tentunya banyak siswa-siswa kita udah melakukan sebuah penelitian atau terobosan baru ya. Biarpun Bapak mengajar kewirausahaan, jadi Bapak juga sebuah membina ekstra juga ya. Jadi ini berkaitan dengan kewirausahaan juga sih. Apapun yang kalian buat tentang inovatif ataupun inovasi, kalau karya itu disebut sebuah inovasi ya. Sedangkan orangnya yang kreatif itu namanya inovatif atau yang disebut istilahnya inovator. Jadi tahun 2015 itu kakak kelas kalian memanfaatkan semua kearifan lokal yang ada. Contohnya canang. Kalian pernah lihat canang kan tentunya. Maaf ya, yang di luar non Hindu pasti juga udah tahu, apalagi udah lama di Bali ya. Canang itu tidak terlepas hampir setiap hari menggunakan canang. Jadi semua unsur dari canang itu yang sudah terbuang, yang sudah selesai disuguhkan atau diaturkan pada Yang Widi ataupun Tuhan ya, itu canang itu tidak dimanfaatkan kembali. Kadang-kadang susah terurai. Nah, kakak kelas di tahun 2015 itu membawa kearifan lokal canang yang dimanfaatkan sebagai genteng. Kalian pernah membayangkan nggak? Canang yang awalnya itu hanya sampah bisa dimanfaatkan sebagai genteng. Itulah ciri-ciri kewirausahaan inovatif. Ya. Berikutnya, kakak kelas kalian pernah juga memanfaatkan yang namanya buah sukun. Itu dia membuat sebuah terobosan baru yang selama ini mungkin membuat yogurt ya. Yogurt itu hanya monoton seperti itu aja. Tapi kakak kelas kamu membuat inovasi produk yogurt itu dari buah sukun. Tapi ada nilai plusnya. Sukunnya itu awalnya menghasilkan gula, tapi dia menghilangkan unsur gula itu menjadi yogurt anti diabetes. Ada juga Pak pernah baca itu ada memanfaatkan kulit manggis itu sebagai inovatif ya, sebagai inovasi baru. Itu memanfaatkan kulit buah manggis itu sebagai pelapis anti karat. Mungkin pada paku berkarat, besi berkarat, coba deh kalian lapisin itu. Kalian kira-kira gunakan itu pasti bisa digunakan untuk pelapis anti karat. Next ya, biar waktu kita nggak habis ya. Jadi, nah
Bapak bisa kesimpulkan, kira-kira kalian tahu nggak apa itu kearifan lokal dari panjang lebar hasil penjelasan Bapak tadi itu? Kalian bisa tebak, apa sih kearifan lokal? Nah, Bapak ceritakan langsung aja deh biar kita tahu apa sebelum kita mempelajarin yang namanya kearifan lokal, kita harus tahu itu tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu sering disebut sebagai local genius, istilah dalam bahasa apa ya istilahnya? Sa beberapa orang ya yang menggunakan istilah local genius, tapi dalam speak English-nya ya, bahasa asingnya, local genius itu sering disebut dengan local wisdom, yang sering diartikan dengan adat istiadat setempat. Jadi pengertian kearifan lokal itu sendiri kira-kira tahu? Nah, kearifan lokal itu sendiri adalah suatu kebiasaan yang diwariskan secara umum ya, yang secara turun turun temurun tentunya dari generasi ke generasi berikutnya tanpa menghilangkan ciri khas setempat. Jadi apapun itu ciri khas setempat itu dilakukan secara turun temurun itu adalah sebuah kearifan lokal. Contohnya bagi yang cowok yang suka melayangan ya, itu salah satunya kearifan lokal. Ya, canang itu hanya satu-satunya ada di Bali. Itu ya keunikannya Bali, biar kalian tahu. Sebenarnya berwirausaha di Bali itu sebenarnya paling bagus peluang dan prospeknya. Karena kearifan lokal kalian bisa angkat dan jadikan peluang bisnis. Tapi ingat, jangan kebudayaan kalian dijual, tapi gimana caranya mengolah kembali ya, apa ya, membuat packaging yang bagus dari kearifan lokal itu menjadikan sebuah produk. Bukan semata-mata kearifan lokalnya kita, budaya kita itu dijual sama orang asing, sedangkan kita tidak menghasilkan feedbacknya. Jadi kita harus tahu apa itu feedbacknya, apa itu sebuah timbal balik ya. Oke, berikutnya. Berbasis. Tadi Pak bilang ada berbasis kearifan lokal. Oke. Berbasis itu artinya suatu ukuran atau berdasarkan keberadaan daerah setempat ya. Misalnya, dari ciri khas tertentu pada rumah plaza. Contohnya rumah plaza tahu? Rumah plaza yang ada di Panglipuran Bangli. Itu jadi dia semua sama, jadi dia berhadap-hadapan bentuknya kotak gitu. Jadi itu namanya istilahnya rumah plaza. Itu salah satu kearifan lokal yang hanya ada di Bali, satu-satunya ada di Indonesia yaitu di Penglipuran. Ya, oke. Nanti simak baik-baik ya video ini dan kalian pasti tentunya harus paham itu apa tentang kewirausahaan dan apa itu kearifan lokal dan gimana caranya mengembangkan kewirausahaan yang berhubungan dengan craft and entrepreneurship lesson ya tentunya. Oke, kita next berikutnya ya. Ya, setelah kalian mendapatkan semua ilmu dari Bapak, oh keren sih istilahnya ilmu terlalu berat ya buat kalian ya. Jadi apa yang kalian dapat pengetahuan dari Bapak, dari penjelasan tadi panjang lebar dari depan sampai ke belakang ya tentunya ya. Kalian harus tahu paham gimana caranya apa ya peluang-peluang ke depannya itu kalian harus analisa dulu dengan yang sering kita disebut dengan analisis SWOT. Yang pertama, kita harus analisis dulu suatu apa ya? Mungkin kalian pernah menemukan apa mungkin bahan yang ada di alam kalian manfaatkan dari segi kekuatannya, strongnya. Analisis sering disebut dengan analisis SWOT. Tapi Pak bahas dulu pertama ya, S-nya itu kekuatan. Jadi kalian harus lihat kekuatan dari bahan atau produk itu kalian bisa nggak kira-kira ke depannya itu jadikan peluang usaha. Kalian lihat prospeknya. Itu yang dimaksud. Yang kedua, kelemahan. Ya, kenapa kita harus membahas kelemahan? Ya, kalau kita biar bisa kita jelaskan sama konsumen. Jadi setiap nama juga manusia yang buat semua produk itu alat-alat teknologi pun yang buat kan juga manusia kan. Jadi ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi setiap produk itu pasti ada kelemahan. Kalian harus tahu kelemahan dari produk kalian untuk mengcover dari kekuatan tersebut. Biar kalian nggak muluk-muluk ya, nggak berbohong sama hoax dan nggak menimbulkan berita hoax. Jadi setiap masing-masing itu ada kelemahan pasti ada kelebihan. Jadi kelemahan itu kalian jadikan peluang. Ya, peluang untuk menjadikan kekuatan biar produk itu bernilai ekonomis tinggi dan kita harus memperhatikan nilai ekonomis tinggi. Jadi, nah, Bapak membahas tentang nilai ekonomis. Jadi kita ada sebenarnya sebelum kita berinjak ke analisis berikutnya ya, setelah S sama W-nya itu weakness ya, S-nya itu strength ya, atau kekuatan. Jadi ini, sebelum itu kita harus mengenal yang namanya istilah 3E.
Jadi itu ada 3E-nya itu adalah nilai estetika. Jadi kalau produk itu nggak mengandung nilai estetika, orang nggak bakal memandangnya. Yang kedua, ada namanya nilai ergonomis. Ergonomis tahu nggak? Kenyamanan, keamanan. Ya, misalnya ya, kalian membuat produk yang namanya kerajinan dari kaleng gitu. Kalau kalian nggak mengapa ya, memfinishing produk kaleng itu menjadikan kerajinan, mungkin di sana masih runcing atau apa, itu tidak mengandung kenyamanan, jadi itu berbahaya bagi kalian semua, bisa mungkin nanti terluka kena dari kaleng itu tersebut karena tajam ya. Itu 3P. Berikutnya, dari kelemahan itu kita harus membahas selain 3E ada namanya 4P. Nah, disinilah paling penting. Selain ada 6M tadi di depan ya, ada 3E, sekarang 4P. Itu ada promotion. Sorry, bukan promotion, terakhir promotion. Itu yang pertama adalah product. Itu P yang pertama. Yang kedua itu adalah price. Yang keempat itu adalah place, dan ketiga itu place. Yang keempat itu adalah promotion. Jadi ada 4P, Pak ulangin. Yang pertama itu ada yang namanya product, price, place, and promotion. Itu ada, kalian harus lihat baik-baik dari kelemahan tersebut dan kekuatannya. Next ya, berikutnya itu ada analisis O. O sering disebut dengan opportunity atau peluang dalam bahasa Indonesianya. Itu peluang apa sih kira-kira kalian membuat produk ini, peluang untuk target ke depan apa sih? Itu maksud dengan peluangnya. Oke, next, ancaman. Nah, di sini ancaman hampir mirip dengan kelemahan ya, cuman ancamannya kalian harus mikir ke dampak ke depan dan ke belakangnya. Kira-kira kalau kalian menjual gini, kira-kira tetangga kalian ada menjual apa nggak? Ada nggak ancam membuat kita akal gulung tikar mungkin? Itulah seperti yang Pak bahas di depan. Kalau kalian menjadi pengusaha tuh harus kuat ya. Jadi pasti ada masa-masa namanya, apalagi pandemi COVID sekarang ya. Banyak pengusaha bangkrut dan lain sebagainya, dan banyak orang tua kalian mungkin atau siapapun sekarang lagi banyak di PHK. Itu adalah ancaman buat kita. Jadi analisis SWT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threats. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu gambar dari karya inovatif kakak kelas kalian di tahun 2015. Ini dia membuat sebuah inovatif ya dari sampah canang ya. Sampai ini juara ke tingkat nasional dong. Anak-anak, kalian jangan salah. Ini anak ini tergabung dari kelompok peneliti belia. Kita di SMA 6, selain kelompok ilmiah remaja juga punya KPB, kelompok peneliti belia. Jadi karya inovatifnya itu dari sampah canang yang tadi Pak bilang di depan tadi. Membuat sampah canang itu menjadi genteng. Dia kerjasama sama pihak yang namanya pencetak genteng di Dharma Sabo. Jadi pengolahannya gampang banget. Jadi semua sampah canang itu dia keringkan di dalam, sorry bukan di dalam ya, jadi di bawah sinar matahari maksud Bapak ya. Itu dikeringkan, jadi benar-benar terpapar sinar matahari. Setelah kering itu dia jadikan serbuk, setelah itu diolah dan dicetak dikerjasama dengan pihak pembuat genteng di Dharma Sabo. Itu dia juara satu tingkat nasional yang mengadakan EcoYouth Toyota ya, EcoYouth. Ya, itu yang ngadain. Dan dari lomba itu, karena mendapat juara satu, perpustakaan kita dibantu. Dari segi interiornya sangat bagus. Jadi sekarang perpustakaan kita punya perpustakaan bagus jadi gara-gara hasil lomba inovatif kakak kelas kalian. Jadi itu hadiah nilai plusnya. Selain dapat teman banyak, dapat menghasilkan produk, terus dapat pengetahuan baru buat kalian, terus juga dapat uang saku, dan nilai plusnya juga banyak. Dan kalian bisa dari pengalaman tersebut bisa jadikan peluang usaha. Jadi itu next ya, untuk kalian berikutnya, Pak harap generasi berikutnya ada yang mencoba membuat inovasi sederhana berbasis kearifan lokal tapi menghasilkan produk yang namanya kan menghasilkan untuk orang banyak tentunya. Ya. Nah, ini Bapak ada judul beberapa karya inovasi ya yang tadi Bapak sebutkan juga, bahwa banyak ya kearifan lokal yang ada di Bali tentunya. Nah, pada spesifiknya ya di Sanur ya, atau kawasan Denpasar juga luas ya. Tadi pemanfaatan kulit manggis, itu istilah bahasa Latinnya, bahasa ilmiah, Gracinia mangostana, sebagai pelapis anti karat dan serbuk dupa. Bayangkan kalau kalian bisa menghasilkan serbuk dupa dari kulit manggis dan menghasilkan pelapisan anti karat, kalian bisa menemukan itu nanti bisa kalian jual ya.
Berikutnya yang kedua itu ada layang-layang dari ental atau daun lontar. Berikutnya yang ketiga itu ada genteng inovasi yang tadi Bapak sebutkan dari sampah canang atau yadnya ya. Yang keempat itu ada dari segi konsep itu dari produk ya. Dan sekarang yang keempat itu ada konsep dari tarian jempiring sebagai maskot kota Denpasar. Terus yang kelima itu ada konsep tarian Jepun itu sebagai maskot Kabupaten Badung tentunya ya. Terus ada yang namanya istilahnya apa ya lagi satu ya konsepnya. Oh ya, konsep tarian baris ya. Baris tunggal itu yang sering kita lihat baris tunggal itu sebagai maskot Provinsi Bali. Jangan salah ya, kalian harus tahu namanya kearifan lokal di Bali. Terus yang ketujuh itu ada namanya konsep telajakan. Nah, telajakan pun hanya ada di Bali loh istilah ini. Telajakan itu adalah sebuah gini ya, ruang eh, apa ya? Ruang lebih gitu ya. Sebelum masuk angkul-angkul atau pekarangan rumah itu ada space. Jadi untuk nanam tanaman atau tempat bermain lah di sana itu istilah telajakan di Bali ya. Itu kalau kalian seperti Pak lihat tadi bilang tadi, itu telajak itu bisa kamu lihat di rumah penglipuran itu nyata banget kelihatan telajaknya luas. Jadi yang kedelapan itu konsep Rare Angon. Nah, konsep Rare Angon ini kekuatan pelayang Bali tentunya ya, yang suka melayangan ya, itu konsep Rare Angon itu termasuk kebudayaan dan benda atau benda tadi Pak udah dijelaskan di depan ya. Ingat-ingat baik-baik siapa tahu nanti itu ulangan atau kuis keluar dari Bapak, kalian siap-siap jawab. Ya, yang kesembilan ya, next ya. Itu ada sorry, bukan suster tadi ya. Sistem ya. Bapak keinget suster mungkin karena efek corona ini mungkin atau pandemi Covid. Jadi sistem subak maksud Bapak di Bali itu udah mendunia ya, bahkan di luar negeri pun sistem subak pengairan di sawah di Bali pun dimanfaatkan di luar negeri, jangan salah ya. Yang ke-10 masih banyak lagi sebelum ke-10 ya. Ini yang ke-10 peningkatan ini anak SMP kalau nggak salah ya, peningkatan jumlah bukaan stomata pada sirih atau piperbital L ya, dengan perlakuan musik klasik. Dia hanya iseng itu dari apa ya, tanaman lokal dia tes apa ya, untuk masa pertumbuhan tumbuhan sirih itu dia tes dengan apa ya musik klasik. Kira-kira bedanya antara daun sirih yang A dengan perlakuan tidak ada perlakuan dengan perlakuan yang dengan musik klasik, musik jazz dan lain sebagainya, ternyata yang dipengaruhi dengan musik klasik ternyata bukaan stok makanan pengaruh. Dia lebih lebar mungkin atau apa di sana, kalian coba dilihat-lihat di internet pasti ada judul seperti ini. Ini yang menemukan anak SMP ya, harap kalian lebih inovatif lagi dari ini. Nah, itu kira-kira penjelasan dari Bapak. Mungkin next day ya atau next month mungkin atau next year nanti Bapak bakal jelaskan tentang materi berikutnya atau mungkin materi tambahan dari Bapak. Bapak harap tolong simak video ini baik-baik dan sampai jumpa materi berikutnya. See you.